Masaha wamsahu masih, usaplah kepala kamu. Ternyata makna ini ditentang oleh para mu'alaf mereka sendiri, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kebingungan ustadz-ustadz dan juga ditentang lagi sama para mu'alaf sendiri mengenai arti dari Mesias, Al-Masih. Jadi selama ini kan mereka berpikir bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Nah, kalau memang Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi dan Al-Masih itu mengarah kepada Yesus, harusnya kata Masehi atau Mesias atau Masaha yang mereka bilang itu memiliki satu makna dong. Dan maknanya itu harus dari sudut pandang Yahudi, bener nggak? Kalau misalnya kata makan itu kan harus kita lihat dari sisi bahasa Indonesia kan. Nggak bisa kita lihat kata makan lalu diterjemahkan dalam arti misalnya bahasa Inggris, bahasa Perancis. Makan apa? Nggak ada. Karena makan adalah bahasa Indonesia. Sama dengan Mesias, itu harusnya dilihat dari perspektif Yahudi. Arti Mesias dalam bahasa Ibrani itu apa gitu. Dan sebenarnya mereka kebingungan sendiri dengan arti Mesias itu sendiri. Kita akan langsung aja ya cek ya, karena memiliki arti banyak. Ada yang bilang Mesias itu artinya jalan-jalan. Ada Mesias itu artinya mengusap. Ada Mesias itu artinya pergi dari satu kota ke kota lain. Pokoknya banyak lah ya artinya. Nggak kompak. Selain nggak kompak, kayaknya bertentangan sendiri di antara mereka. Nah, kita langsung aja nonton videonya. Yang tepat untuk menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam. Seumur hidup beliau adalah manusia, berperilaku sebagaimana manusia, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, bahkan kemana-mana beliau jalan kaki. Karena beliau sering mengembara, maka beliau diberi gelar Al-Masih, yang berasal dari kata saha yasihu siyahatan, yang berarti jalan-jalan. Lihat di dalam Mu'jamul Wasit, jilid kedua, halaman 656, dan di Lisanul Arab, jilid kedua, halaman 593. Beda Masih yang ada ulama menjelaskan tentang Masihnya Sayyidina Isa diartikan Masih, kalau diartikan Masah itu menghapus, mengusap dan sebagainya. Cuman kalau diarahkan untuk Dajjal adalah untuk kejelekan yang dihapus atau yang dihapus dari segala kebaikan. Kalau Sayyidina Isa Al-Masih dihapus dari segala kejelekan. Beda, gelarnya sama tapi maknanya beda. Kata Al-Masih, Masaha, itu berarti mengusap atau yang terusap. Maka Nabi Isa memiliki juga Al-Masih karena Allah pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam ketika beliau mengusap mata orang yang buta, dengan izin Allah dapat melihatnya. Juga dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam ketika mengusap orang yang sudah meninggal, orang itu juga bisa kembali hidup. Ke Al-Masih dengan diusap. Bedanya dengan Dajjal, Al-Masih, Dajjal itu Masaha, itu tertutup, terhapus, sehingga dimaknai dengan dia ini adalah jenis makhluk yang salah satu matanya nanti terhapus. Jadi dia hanya memiliki mata saja, satu mata saja. Jadi matanya satu terhapus dan dia tidak bisa melihat kecuali hanya dengan satu. Disebut dengan Al-Masih. Al-Masih ada dua. Al-Masih Isa bin Maryam, yang satunya Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya manusia. Dua-duanya manusia. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam nanti kita akan bahas kenapa dikatakan Masih. Tapi Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan ada belasan makna Al-Masih. Tapi yang ma'ruf Al-Masih, makna yang ma'ruf adalah yang pertama. Al-Masih adalah orang yang mengusap. Artinya apa? Dia akan berkelana ke seluruh penjuru dunia hanya dengan 40 hari saja. Maka tidak ada tempat dan negara, terutama kota-kota besar yang padat penduduknya di zaman itu kelak, kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Untuk apa? Untuk didakwah supaya mereka mentuhankan Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan dalam 40 hari tersebut, hari pertama seperti 1 tahun. Nabi tengok dia basah rambutnya, menetes, tidak lurus, tidak keriting, rambut dia ikal. Bentuk dia macam siapa? Macam Isa alaihissalam. Karena ia mirip dengan Isa, maka dipangkal namanya disebut Al-Masih. Tapi dia palsu. Palsu itu bahasa Arabnya Dajjal. Kita beli mangkuk emas, wi'at zahabi, mangkuk emas, tapi ini bukan emas, dia kuningan yang disepuh dengan emas, maka orang Arab menyebut wi'at mudajjal. Jadi kalau ada yang asli, original, yang palsu, Dajjal. Maka kita minta lindung daripada Al-Masih yang palsu. Kenapa disebut dipangkal namanya Al-Masih? Karena bagi yang orang tak tahu, dia sangka itu Al-Masih. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya
sama imtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk orang mati. Yang mayit, wahai mayit tegak. Mayit bisa tegak. Orang yang tidak tahu menyangka dia adalah Al-Masih, padahal dia Al-Masihud Dajjal. Nabi Isa banyak pakar di bidang kedokteran, sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mukjizat, dari cuman tangan aja ngusap. Ngusap disebut masaha. Pengusapan disebut dengan Masih. Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena mukjizatnya berada pada usapan. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut, usap. Yang lain pakai obat. Nabi Isa tinggal usap. Jadi maju. Nabi, Jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah, kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa mana Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu. Tokohnya disebut Nabi dengan sebutan Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa harus ada kata Al-Masih sebelum kata Ad-Dajjal? Sementara kita tahu bahwa lafaz Al-Masih ini digunakan untuk menyebut Nabi terakhir di kalangan Bani Israel, yakni Nabi Isa ibnu Maryam. Kita mengenal beliau dengan nama lengkap Al-Masih Isa ibnu Maryam. Seakan-akan ada pertanyaan besar sekarang, mengapa di Islam jelaskan ada dua Al-Masih? Yang pertama Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang kedua adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Terkait dengan pemahaman Al-Masih, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil dari Syekh Majduddin Asy-Syirazi, ternyata para ulama Islam berpendapat dengan pendapat yang bermacam-macam terkait makna Al-Masih pada Al-Masih Ad-Dajjal. Dari hasil penelitian beliau, yakni penelitian Majduddin Asy-Syirazi, beliau menyimpulkan ada 50 pendapat berbeda terkait dengan pemaknaan Al-Masih. This word Christ comes originally from the Hebrew word Messiah. In Arabic, Masih. In Arabic, Masih. In Hebrew, Messiah, which means anointed. Priests and kings were anointed in consecration to the position as officially appointed. The Greek word for anointed is Christos. From the word Christos, the Christians lopped off the os, they cut it off, and they were left with Christ. So it seems like a unique name. Christ seems to be a unique name, whereas this was a very common term among the... Dari apa yang telah diungkapkan dari masing-masing pengajarnya atau ustadznya ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Mesias itu artinya mengusap atau jalan-jalan lah ya, whatever lah, pokoknya antara itu. Ternyata makna ini ditentang oleh para mu'alaf mereka sendiri, guys. Memberontak mungkin nih mu'alafnya. Kainama memiliki makna berbeda, Manahem Ali dan juga mu'alaf channel sendiri memiliki makna yang berbeda sama sekali dengan para ustadznya. Jadi mungkin musuh dalam selimut begitu, guys. Kita langsung aja nonton videonya. Siapa itu Masih yang itu? Nah, ini persoalan di dalam tafsir-tafsir yang sering barangkali didengar oleh para jamaah. Ringkasnya begini, ulama-ulama kita berbeda pendapat mengenai Masih Al-Masih. Dari kata apa istilah itu muncul? Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa yang bukan Arab tapi diarabkan. Kalau saya ditanya, mana yang betul Ustadz? Kalau saya ditanya, sebetulnya ini bukan asli bahasa Arab, tapi istilah yang bukan Arab yang kemudian diarabkan. Sebab kalau ini istilah Arab asli, itu artinya macam-macam. Ada yang bermakna berjalan, ada yang bermakna ya sebetulnya tidak begitu jelas. Tapi kalau ini dihubungkan dengan siapa pemilik gelar Al-Masih, ternyata itu menunjuk pada Isa. Dan sementara Isa itu bukan orang Arab, tetapi orang Ibrani yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuan Quran. Artinya secara latar sejarah beliau bukan Arab, tapi orang Ibrani, penutur bahasa Ibrani, maka istilah Masih di situ pasti bukan berasal dari bahasa Arab, tapi pasti berasal dari bahasa Ibrani. Nah, apa arti Al-Masih dalam bahasa Ibrani? Sementara istilah Isa itu kalau bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Sementara dalam bahasa Ibrani, Al-Masih itu tidak disebut Al-Masih, tapi disebut Hamesiyah. Ha itu menunjuk istilah al kalau dalam bahasa Arab. Misalnya habait, kalau bahasa Arabnya al-bait. Hakishe kalau bahasa Arabnya al-kursi. Ini hamisgate, bahasa Arabnya al-masjid.
Jadi kalau Al-Masih itu Hamasiah. Nah, dalam bahasa Suryani tidak disebut sebagai Hamasiah, tapi Mesiho. Mesiho, Hamasihu, Mesihu, di Mesihu. Tapi kalau bahasa aslinya, bahasa Suryani, ini keyakinan bersama. Semua orang-orang Kristen ketika dia berdakwah, maksudnya Yesus Kristus ketika berdakwah itu pakai bahasa Suryani. Ketika disalibkan pun menurut keyakinan mereka juga berbicara dalam bahasa Suryani. Jadi Isa ibn Maryam ini aneh dalam Quran ini. Seharusnya bukan Isa ibn Maryam pengakuan, tapi pernyataan penolakan, penyangkalan. Berarti mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih, bukan mengakui bahwa beliau itu Al-Masih. Bukan mengakui bahwa beliau benar-benar Al-Masih, tapi menganggapnya beliau itu benar-benar Al-Masih palsu. Karena Kristos adalah bahasa Yunani yang padanannya bersumber dari kata bahasa Ibrani. Kata bahasa Ibrani, Hebrews. Hamasiah. Masiah yang untuk dalam perkembangannya bahasa Inggris mengadaptasi kata Hamasiah ini, Mesiah ini menjadi Mesayah. Mesias yang di dalam bahasa Arab disebut Masihu, Al-Masih. Ha-Masiyah, ha itu dalam bahasa Ibrani de, T-H-E, de, ya. Jadi kata yang utamanya adalah Masiyah, Ha-Masiyah dan Mesayah, Al-Masihu, Mesias. Artinya sama, tidak meleset sedikit pun. The Anointed One, seseorang yang diurapi. Saya akan jelaskan apa itu Kristus. Kristus ini diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya diurapi. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya Masayah, ya, atau Mesias gitu. Kalau dalam Al-Quran, Kristus ini artinya Al-Masih, yang sama artinya diurapi. Jadi jikalau kita kaitkan atau kita sambungkan, nama Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Sama halnya dengan Nabi Isa Al-Masih yang artinya Nabi Isa yang diurapi. Jadi kalau Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu artinya Yesus yang diurapi atau Nabi Isa yang diurapi. Mungkin menurut orang ini. Kalau dari dua pandangan ini antara para ustadz dan para mu'alaf ini, kira-kira mana makna Mesias yang benar, teman-teman? Kalau dari perspektif Ibrani sendiri, arti dari Mesias itu adalah yang diurapi, bukan mengusap atau jalan-jalan, guys. Dalam Yohanes 4 ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Di sini, lege auto hegune oida oti Mesias. Nah, kata Mesias ini sebenarnya adalah bahasa Ibrani yang berarti atau yang disebut juga di sini legomenos Kristos, yang disebut juga Kristos atau Kristus dalam bahasa Indonesia atau Christ dalam bahasa Inggris. Lalu apa makna Mesias ini? Mesias ini dalam bahasa Ibrani itu berarti the Messiah atau the Anointed One, atau artinya itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi atau orang yang terpilih, bukan yang mengusap-usap atau yang jalan-jalan. Ini dalam bahasa Ibrani-nya Hakohen Ha-Mesiah. Nah, Mesiah ini, Mesiah, dia itu berarti juga dalam bahasa Ibrani-nya itu ya, kalau dalam perjanjian lama juga Anointed One ya, yang artinya yang diurapi, seperti raja, King of Israel, Saul, Daud, dan juga yang lain-lain itu diurapi, maka mereka disebut sebagai Mesia dalam perjanjian lama. Selain itu artinya juga adalah imam, imam tinggi, atau juga patriark. Tapi Mesias yang keluar dalam perjanjian baru itu adalah penggenapan dari nubuatan. Karena konsep Mesiah atau Mesianik ini adalah sebagai eskatologi tentang keselamatan atau figur penyelamat yang ada dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, figur seorang penyelamat disebut juga Mesias. Dalam perjanjian baru yang disebut sebagai Mesias, satu-satunya yaitu Yesus Kristus yang adalah penyelamat itu sendiri. Kalau dari konsep Ibrani jelaslah bahwa Mesias bukan orang yang mengusap-usap atau orang yang jalan-jalan. Kalau ditarik makna mengenai Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang mengusap matanya atau mengusap tubuh orang
yang mati terus bangkit, itu jelas penarikan makna yang sangat-sangat keliru yang dibuat-buat sendiri oleh orang-orang ini. Definisinya gitu, dibuat-buat sendiri. Karena memang dari konsep Ibrani tidak mengenal kata Mesias itu sebagai orang yang ngusap-ngusap gitu atau mijit. Kalau Ahmad Deedat bilang kan orang yang mijit-mijit kan. Jelaslah bahwa Mesias adalah orang yang diurapi sebagai figur penyelamat dalam perjanjian lama dan penyelamat manusia dalam perjanjian baru, yaitu Yesus sendiri. Dengan demikian maka ada penyusup sebenarnya di kalangan muslim, yaitu para mualaf. Mereka mencoba merubah makna dari orang Islam, kan katanya memijit, dirubahlah sama mereka. Jadi Mesias itu adalah orang yang diurapi. Ya silakanlah kalian selesaikan sendiri masalah itu. Yang jelas dalam kekristenan tidak mengenal Mesias yang berarti jalan-jalan atau yang berarti memijit. Paham ya? Kalau memang para mu'alaf ini akhirnya mengikuti para ustadznya, jangan sekali-sekali coba bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang Mesias yang menyelamatkan manusia. Tapi kalau Al-Masih dalam konsepnya Muslim berarti dia adalah orang yang jalan-jalan. Oke, fine. Beda ya guys ya. Jadi mohon jangan kutip-kutip lagi nanti di Alkitab, lagi cari-cari kebenaran yang dibilang kitabnya selalu palsu dan palsu. Terima kasih. Sampai di sini saja. Louis Prastio. God be with you all.